Sahabat, saya mendapatkan info tadi asar kalau ternyata Syekh Kalangkobar ini melakukan suatu ritual di tempat terpencil. Tapi ini membuat saya tertarik untuk menjumpainya. Apa sebenarnya yang dia lakukan dan apa yang dia inginkan. Jadi saya curiga, apa informasi yang katanya sama Ningsih itu benar terjadi. Pasti sahabat-sahabat netizen juga ikut penasaran. Ada baju putih-putih. Putih-putih. Sahabat, lihat enggak? Tuh, hilang lagi, Umi. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat Umi Lifa Official dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan saya Umi Lifa ya. Sahabat-sahabat lo dimanapun berada, semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang saat ini lagi kesusahan mencari pekerjaan, semoga sama Allah dimudahkan jalannya. Saat ini yang posisinya dalam keadaan dalam keluarganya ada yang sakit, semoga sama Allah disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya. Dan yang saat ini posisinya udah musim hujan, sahabat. Di Kota Malang khususnya udah mulai hujan ya. Untuk keluar rumah pun kita malas. Kecuali memang ada tugas tertentu, ada pekerjaan tertentu. Ini pun sekarang ini sahabat, tanahnya masih basah habis hujan ya Mas Piki ya. Betul. Kenapa kita harus keluar ya? Di sini alhamdulillah Umi juga bersama Mbak Nia. Saya mendapatkan informasi sahabat yang dimana membuat sahabat-sahabat netizen di luar sana pasti ikut greget. Menyangkut siapa lagi kalau bukan Kalangkobar. Nah, udah saya usir dari pondok ya. Dia menemui Gusnya, memaksa Gusnya untuk melakukan poligami. Saya nggak habis pikir, apa sih maksudnya? Apa sih maksud dia itu kok memaksa banget untuk poligami? Sampai ada berantem, ini semua tidak saya inginkan, sahabat. Ayo, sahabat-sahabat di sana pasti sebagai seorang perempuan khususnya ya, punya feeling. Apa sih yang sebenarnya inginkan dari Kalangkobar itu? Jadi saya ragu dengan tobatnya si Kalangkobar ini apa benar-benar tobat atau enggak. Yang katanya Gus Idris udah disiapkan dengan anak kiai, setelah menikah nanti wah bakal semakin terkenal, bahkan akan semakin semuanya akan menjadi kaya raya. Aduh, menurut saya sih dia bilang sama saya itu bahwa dia itu dapat isyarah, tapi saya nggak percaya sahabat. Kenapa?
Karena tanda-tanda orang yang dapat isyarah itu seperti yang saya jelaskan. Mimpi ada dua sisi. Mimpi itu datangnya dari Allah karena petunjuk. Mimpi datangnya dari setan juga ada, sahabat. Tanda-tanda kalau mimpi itu datangnya dari Allah, itu petunjuk, itu isyarah. Satu, orang yang belum tidur, sebelum tidur itu membaca doa dulu. Kedua, jaga wudhu. Insya Allah kalau itu udah dijalankan, dan sebelum tidur kita ingat Allah, ingat kepada Allah, so, melakukan sholat sunnah dulu. Apa yang diperintahkan sama Allah itu dijalankan. Disitulah mereka bermimpi, insya Allah disitu ada petunjuk. Tapi apakah Kalang Kobar ini benar-benar melakukan apa yang diperintahkan sama Allah? Saya ragu. Bisa jadi dia dalam keadaan batal dari wudhunya juga, karena dia ngakunya seperti itu. Oh, saya udah melakukan wudhu, Umi. Saya udah melakukan doa sebelum tidur, antara iya dan tidak. Terus yang membuat saya semakin janggal itu, sahabat, kayak memaksa sekali. Dan sekarang setelah Umi usir dari pondok, sebenarnya saya tidak mau melakukan kekasaran seperti ini gitu, karena terpaksa juga, sahabat. Namanya laki-laki nanti lama-lama ya akan ke bawah arus juga kalau nggak kuat imannya gitu. Ya memang dalam Islam bukan dilarang untuk berpoligami, tapi seorang suami itu tanggung jawabnya berat. Nanti kalau saya tidak bisa menjadi menasihati bosnya, maka itu akan melenceng jalannya, lupa dengan tujuan awal. Banyaklah pertimbangan-pertimbangan yang harus dimusyawarahkan, dan poligami itu harus menyangkut 3 keluarga, sahabat. Bukan cuma antara saya sama gusnya. Nah, di sini ada abah, ada umi, ada orang tua saya. Otomatis ada orang tua dari pihak perempuan lagi. Nah, ini bagaimana untuk menyatukan 3 keluarga ini menjadi satu keluarga, itu sesuatu yang pasti tidak gampang. Bisa jadi bahkan ada yang komen gini, Mas Vicky. Mana, Umi? Ada yang komen, kalau Gus Idris itu poligami, Mi, nanti jamaknya perempuan pada hilang semua. Nah, ini Gus Idris ini hidup bukan cuma untuk diri sendiri. Gus Idris ini hidup bukan cuma untuk saya dan Umi, saya dan orang tua, saya dan anak. Tidak. Di rentetannya banyak orang yang harus difikirkan perasaannya, ya. Tapi sebenarnya sih itu tidak terlalu bermasalah bagi saya. Saya juga pertimbangkan dari kalimat-kalimat, ucapan-ucapan, nasihat dari sahabat netizen itu ternyata lebih banyak untuk tidak menyetujui kalau Gus Idris poligami. Dan saat ini, sahabat, saya mendapatkan info tadi asar, kalau ternyata Syekh Kalang Kobar ini melakukan suatu ritual di tempat terpencil, yang mana tujuannya apa saya kurang tahu. Ya memang dari dulu dia sih melakukan ritual-ritual seperti ini, tapi setahu saya setelah dia tobat, dia tuh udah tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama gitu kan. Tapi ini membuat saya tertarik untuk menjumpainya, apa sebenarnya yang dia lakukan dan apa yang dia inginkan. Jadi saya curiga, apa informasi yang katanya sama Ningsih itu benar terjadi. Pasti sahabat-sahabat netizen juga itu penasaran. Kita apa langsung menuju di mana tempat lokasi ritualnya Syekh Kalang Kobar? Bagaimana menurut kamu? Ini berarti jalan lurus saja ke sana, Umi? Iya, jalan lurus. Informasi yang saya dapat itu ini ke sana. Nah, itu kan gelap sekali ya. Gelap ini, Umi. Bahkan pakai lampu aja masih gelap ya. Nah, terus apa tujuannya coba? Memang sih kalau orang al-hikmah itu ada khalwatnya, sahabat. Untuk belajar ilmu hikmah, oh ya, ini buat sahabat-sahabat di luar sana. Untuk belajar ilmu hikmah itu memang harus khalwat. Caranya itu menyendiri di kamar dengan baca wirid, ya, biar ditunjukkan sesuatu yang belum pernah kita lihat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Banyak sekali sesuatu yang belum kita ditampakkan dengan mata kepala kita sendiri itu dengan keadaan kita belajar ilmu hikmah khalwat di tempat tertentu, menyendiri, mungkin kayak para sunan dulu ya. Itu wirid di situ ya. Yang penting ada Allahnya, mengingat Allah, maka disitulah insya Allah akan ditunjukkan oleh hal-hal yang belum kita jumpai. Bahkan untuk belajar raga sukma, untuk mengeluarkan sukma kita dari raga kita, itu harus khalwat dengan cara yaitu tadi meditasi, kita menyendiri, baca wirid, mendekatkan diri, menyatukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sesuatu yang tidak pernah kita tahu akan jadi tahu. Seperti halnya penerawangan, itu juga kita harus konsentrasi. Dan dengan cara apa kita harus bisa konsentrasi? Dengan cara menyendiri. Tapi
Kalangkobar ini yang dia jalankan, apa misinya kita tidak tahu. Dari itu biar sahabat-sahabat tidak penasaran, ayo ikuti sahabat. Ayo, kamu duluan. Ih, coba kita ikuti jalan yang sepi ini. Wow, Ini gelap loh Mi. Loh, ada rumah sahabat ini. gelap ini, sobat-sobat. Ini bahkan Tempatnya juga angker. pakai lampu aja nggak bisa nembus loh. Loh, cuma terlihat Tapi pohon saya kayu-kayu. yakin bahwa Kalangkobar memang tidak jauh-jauh dari sini. Karena informasi yang saya dapat memang wilayah sini. Kira-kira ini tempat apa ya dia? Ayo Mia itu di belakang ini yo. Jangan-jangan kecurigaan saya itu memang benar terjadi ya. Sepi sekali. Ini kayak Sepi loh ini Mi. ya kayak nggak ada orang sama sekali di sini. Berarti memang apa? Mencari tempat yang sepi gini Mi. Pakai lampu aja nggak bisa nembus sobat-sobat. Heeh. Tuh. Jadi kita kesini ini jangan sampai Kalangkobar tahu. Kalau enggak dia nanti ngelak ya apa yang dia lakukan. Saya curiga dia itu melakukan ritual jahat. Kenapa sahabat? Karena ujuk-ujuk dia mencari saya dan nggak mau ketemu sama bosnya. Harus menyampaikan itu. Bahkan katanya udah dipersiapkan seorang perempuan. Saya jadi curiga. Aduh. Katanya perempuannya itu Gimana yang Mi? bilang ke Gus, anaknya seorang kiai, anaknya tokoh terkenal. Hmm. Dia punya potensi menghafalkan Quran atau apalah. Saya jadi penasaran. Hati-hati Mi. Ini kayak ini habis hujan juga gitu ya. Iya. Ini masih basah daun-daunnya. Basah ini teman-teman, sobat-sobat. Karena Kota Malang lagi musim hujan. Lagi musim hujan. Tapi ini, aduh tempatnya Kayak nggak pernah diinjak orang di sini nih. Kita Tuh, lanjut ya. nggak untuk mencari keadaan Kalangkobar di mana? ayo Mi. Tetap cari ya. Mungkin gak jauh dari sini. Masuk aja ke sini mungkin. Masya Allah sahabat, saya tidak melanjutkan ke tempat itu tadi. Ternyata ada informasi di situ banyak orang tadi. Nah Kalangkobar itu jatuh ke jurang. Aduh. Nah di saat les sama Gus Idris, saya jadi penasaran. Saya merasa bersalah. Kita harus mencari Ki. Betul. Di mana Kalangkobar itu sampai sekarang nggak ada informasi. Makanya kok banyak orang tadi Mi, kaget Iya. aku ya. Makanya saya kan nggak enak mau di Iya. situ. Di situ banyak orang membahas tentang ada seseorang sosok yang jatuh di situ gitu kan. Nggak tahu kenapa asal mulanya kok bisa jatuh. Katanya habis live, nggak tahu terus megang apa gitu sama Gus Idris itu. Tiba-tiba mungkin tantangan atau gimana dia jatuh. Ayo kita lanjut cari Kalangkobar. Ki, saya jadi merasa bersalah Ki. Umi. Aku lihat Saya sesuatu. ada baju putih-putih. Nah. Ikuti Ki. Sahabat, melihat enggak? Loh, hilang lagi Umi. Itu Kalangkobar. Hilang Umi. Ayo ikuti. Siapa tahu itu Kalangkobar. Hilang Umi. Apa di sini? Ki. Dari sini coba Ki. Dari sini coba ya. Saya. Kamu nggak kakek. usah cari Kalangkobar. Tapi informasinya Kalangkobar hilang kayak. Ya. Dia karena jatuh itu mungkin karena perbuatan dia sendiri. Maksud kakek gimana? Sudah mungkin hatinya kurang bersih lah, atau mungkin punya niat-niat jelek lah. Berarti informasi yang selama ini dia menyuruh Gus Idris poligami itu memang atas kemauan dia sendiri kan? Ya itulah maksud kakek. Dia kan bilangnya katanya isyarah. Iya. Kok sampai segitunya memaksa Gus Idris untuk poligami? Jadi ada sangkut pautannya dengan dia jatuh itu kan? Benar itulah maksud kakek. Astagfirullah Ki. Berarti bener Umi. Berarti dia ada maksud jahat selama ini. Benar itulah. Tobatnya tobat cuman dibuat-buat. Iya. Berarti udah ngelabui semua orang, netizen Benar. termasuk.
lebih satu kakek mengatakan memang gitu. Terus barusan itu ada sosok putih-putih itu, bener itu Kalang Iya. Kobar atau siapa? Kamu nggak usah cari Kalang Kobar, mendingan kamu pulang aja. Tapi saya jadi penasaran, saya merasa bersalah kek. Tiba-tiba dia Kamu jatuh kayak tahu. gitu. Mungkin karena jatuh itu karena perbuatannya sendiri lah. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Mending kamu pulang aja lah, nggak usah kamu cari Kalang Kobar. Terus dibiarkan begitu saja kek? Iya, biarkan saja lah. Kalau sampai dia nanti malah semakin parah, terjadi lagi seperti dulu gimana? Mungkin niat dia kurang baik, mungkin punya niat jelek. Kalau dibiarkan, ini nanti akan membahayakan untuk pondok juga kek. Ya memang benar. Terus kenapa kakek ada di sini tiba-tiba? Kakek tahu kamu ingin mencari Kalang Kobar. Karena kakek hanya ingin memberitahu kamu. Biarkan saja lah. Jadi gimana Ki? Tadi saya membawa kalung terompah. Kalung terompah Nabi. Apa jangan-jangan kita memang harus pulang aja Ki? Iya, tadi kan habis duel sama Umi juga pakai kalung terompah tadi di pondok. Ya nuruti kakek aja Umi. Kita kembali ke pondok aja. Soalnya ini udah hilang kok. Tadi nampak putih-putih loh Umi. Terus gimana? Masa kita biarkan dia di sini? Jadi saya gimana, serba salah saya Ki. Nanti saya nggak pulang, ada netizen yang menyalahkan saya pulang juga pasti disalahkan sama netizen. Saya bingung, ini gimana? Kakek mana? Kek, Ada kakek ini apa? Tiba-tiba nongol, tiba-tiba datang hilang. lagi. Kek, Udah Umi, mending apa? Nuruti katanya kakek aja, kita Berarti kita pulang aja? Iya, pulang aja ke pondok. Soalnya resiko juga ini tengah hutan juga Umi. tapi saya takut kalau Kalang Kobar itu dikendalikan oleh makhluk-makhluk yang nggak baik, malah menjadi jahat lagi nanti. Aduh, gimana ini? Ya udah kita pulang aja, Ya sahabat. ke pondok Ikuti aja Umi. perkembangannya tentang Syekh Kalang Kobar ya. Insya Allah Umi akan terus mencari tahu di mana keadaan Syekh Kalang Kobar. Jangan sampai dia itu jahat lagi, bahaya. Untuk menobatkan Kalang Kobar itu tidak mudah, sahabat. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di pondok insya Allah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.